Di balik setiap ayat yang dihafal dengan penuh dedikasi, terdapat kisah inspiratif dari seorang mahasiswa rajin dan aktif. Mari kita mengenal lebih dekat Nurul Maulana Yusuf, seorang mahasiswa rumah binaan yang menghafal Al-Quran dengan prestasi dan peran aktif yang luar biasa. Kalau misalkan berbicara dengan motivasi, sejatinya itu adalah bagian dari syukur saya kepada Allah atas apa yang telah diberikan. Pertama, Rubin ini kan dia bergerak di bidang sosial. Dia memberikan beasiswa kepada para mahasiswa khususnya. Salah satunya saya mendapatkan itu. Nah, apapun program Rubin yang diwajibkan bagi mahasiswa, maka saya ikuti dengan sebaiknya, dengan apa yang saya bisa, sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi motivasi saya bisa menjawab semua keinginan Rubin, nah itu adalah bagian dari saya menjalani sebagai mahasiswa Rubin dengan cara bersyukur kepada Allah dengan memakai anugerah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan di luar Rubin, saya yang pertama ada kegiatan kampus di universitas, kemudian kedua juga ada kegiatan mengajar anak-anak yang di sekitaran wilayah saya tempati. Kemudian yang ketiga saya juga sedang bekerja. Padat? Iya. Waktu istirahat gimana kira-kira? Masih cukup nggak untuk ini dirasa kota? Cukup sih kalau misalkan kita menjadwalkannya dengan baik, insya Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage waktu, karena kalau misalkan kita sebagai muslim ada satu ayat yang bisa menjadi pegangan kita, bahwa setiap apapun yang akan kita kerjakan baik hari ini ataupun untuk nanti ke depan itu harus dijadwalkan. Di ayat 7 dan 8. Ini ya. Kelihatan? Sip. Bisa kita temukan di Quran surat Asy-Syarah di ayat 7 dan 8-nya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan apabila kamu telah menyelesaikan aktivitas-aktivitasmu di hari ini, maka susunlah aktivitas yang akan kamu jalankan di esok hari dan kemudian hari. Jika misalkan kita hari ini tidak punya manajemen waktu, maka kita tidak punya target untuk bisa mencapai hal-hal yang ingin kita capai. Kalau misalkan ditanya apa yang saya dapat dari Rubin, itu banyak sekali yang saya dapat. Yang pertama, mungkin kita bisa berbicara dengan terkait di Rubin kan kita difasilitasi, rumah dikasih, kemudian operasional juga dikasih. Itu sangat membantu bagi saya. Kedua, paling utama itu adalah pembinaannya, karena Rubin itu kan rumah binaan. Salah satu programnya itu membina banyak hal, yang pertama di bagian akidah, bagian pembinaan keislaman, kemudian juga ada pembinaan skill. Kemudian ketiga, saya mendapatkan lingkungan yang baik, itu bisa dikatakan baik. Kenapa? Karena di Rubin ini sangat terjaga pergaulan. Misi dari Rubin itu kan agar mahasiswa itu tidak terjerat dari pergaulan bebas. Itu saya dapatkan di Rubin. Ada satu sih yang jadi mempengaruhi bagaimana saya memandang dunia. Dari kajian Islam Rubik itu yang dikutipnya itu di Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-38, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi kunci kebahagiaan dan ketenangan itu adalah mengambil petunjuk dari Allah sebagai kurikulum kehidupan. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya kata Allah petunjukku berarti Al-Quran. Maka jadi landaskan Al-Quran itu sebagai kurikulum kehidupan. Maka kamu akan mendapatkan apa? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kamu akan merasakan kehidupan itu tidak takut dan tidak akan sedih. Arti dari tidak takut itu kan tenang, dan arti kata tidak sedih itu berarti senang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kalau misalkan
ditanya apa cita-cita, saya punya cita-cita untuk bisa bangun yayasan anak yatim, Kang. Karena tujuan dari saya hidup di dunia itu, tujuan akhirnya itu adalah kan di akhirat. Cita-cita saya yang paling tinggi itu adalah bisa menggapai kehidupan akhirat yang bahagia gitu. Nah, karena kan di dunia kita sementara, maka pakai gunakan itu dengan sebaik-baiknya sehingga nanti muara akhirnya itu baik gitu di akhirat. Dorongan, dukungan, motivasi dari diri saya itu adalah keluarga. Semuanya ingin saya bahagiakan. Karena berhubung keluarga kan saya udah nggak lengkap juga. Saya punya adik, ya adik 3 gitu. Adik yang seayah dan juga adik yang seibu. Nah itu 3-tiganya di yayasan anak yatim. Itu ayahnya sudah meninggal, yang seibu sudah meninggal ayahnya, yang seayah juga sudah meninggal ayahnya. Yang paling saya ingin bagikan ya keluarga. Yang pertama itu ibu, sudah pastilah ibu. Kemudian adik, kakak, kerabat. Semua harapan semua anak itu pasti ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, kalau misalkan orang tuanya masih ada kan kita bisa berusaha ikhtiar semaksimal mungkin bagaimana bisa membahagiakannya. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau misalkan salah satu dari orang tua kita itu sudah tidak ada. Nah itu di muslim, kita sebagai muslim itu ada satu tawaran yang luar biasa dari Allah bahwa kita tuh masih bisa bakti kepada orang tua. Salah satunya itu kita bisa ikhtiar dengan menjadi penghafal Quran. Kenapa menjadi penghafal Quran? Karena ada pahala yang luar biasa yang Allah tawarkan kepada para penghafal Quran itu yang nanti bisa membawa keluarga-keluarganya itu masuk surga. Itu kan kita bakti kepada orang tua bisa membawa keluarga kita, membawa orang tua kita masuk surga. Itu bisa kita temukan di Quran surat Ar-Ra'd di Quran surat 13 ayat 23 dan 24-nya. Kalau misalkan kita ingin lengkapi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha. Disediakan bagi para penghafal Quran itu satu tempat surga yang namanya adalah surga Aden. Jannatu adni yadkhulunaha, yang akan dimasuki para penghafal Quran. Dan bukan cuma itu, para penghafal Quran itu diperkenankan untuk bisa membawa keluarganya. Wa man sholaha min abaihim, diperkenankan membawa keluarga-keluarganya yang soleh. Nah di sini keluarganya yang soleh yang mensupport dia sehingga dia bisa menjadi penghafal Quran. Bahkan bukan hanya dari kerabatnya saja, ya seperti Rubin, para manajemen Rubin itu bagian dari wa man sholaha min abaihim. Orang-orang yang sudah mensupport dia sehingga terbentuk jadi karakter yang hafal Quran. Wa man sholaha min abaihim, bukan cuma itu, wa azwajihim, dan dia juga bisa membawa istrinya, pasangannya. Kalau misalkan laki-laki berarti dibawa istrinya, kalau misalkan perempuan membawa suaminya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan di belakangnya itu diikuti oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Dibawa semuanya. Jadi kayak diparadekan gitu ketika masuk surga Aden itu, para penghafal Quran itu diberikan satu anugerah, diparadekan keluarganya bisa masuk. Saya lanjutkan ayatnya. Wa dzurriyyatihim, bukan cuma itu ya, wal malaikatu yadkhuluna. Nah ini yang luar biasa. Di pintu surga Aden itu ada satu malaikat yang sedang menunggu, seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, sejahtera bagi kalian bima sabartum, karena kalian sudah sabar di dunia. Fani ma'uqbadar, maka sekarang nikmatilah kenikmatan yang sudah disediakan bagi kalian. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa Rubin, gunakanlah anugerah yang telah diberikan kepada Allah berupa beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena bentuk rasa syukur kepada apa yang telah Allah berikan itu dengan menggunakan anugerah itu dengan sebaik-baiknya. Maka ikutilah peraturan yang ada di Rubin, ikutilah program-program yang ada di Rubin. Kalau misalkan bisa support juga para manajemen Rubin sebagai tanda rasa syukur kalian atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Nurul Maulana Yusuf telah terpilih dari ratusan mahasiswa prestatif Rubin sebagai The Best Mahasiswa Rubin ID. Saat ini,
Nurul Maulana Yusuf telah mewujudkan pencapaiannya dengan menembus langkah baru di dunia internasional. Inilah Nurul Maulana Yusuf.